Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel gua Rafisaka. Oke, kali ini kita lanjutkan lagi cerita Damar Penjaga Tersembunyi. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa kasih like dan subscribe channel ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel ini. Oke, terima kasih. Langsung saja kita mulai. Untuk sementara waktu, seluruh orang ditutupi dengan bekas luka dan noda darah. Saudara Mudalin, Damar, murid yang tak terhitung jumlahnya, berteriak sedih tidak tertahan untuk menonton lebih lama lagi. Menyerahlah cepat dan akui kekalahan. Beberapa bahkan membujuk Damar untuk mengakui kekalahan. Ini benar-benar membuat tiga tetua marah, namun Damar memiliki ekspresi tegas dan tegas di wajahnya. Dan berkata dengan sungguh-sungguh, menyerah. Akui kekalahan. Tidak, aku belum kalah. Tidak ada keraguan. Seolah saudara muda Damar, murid kuil panjang umur yang tak terhitung jumlahnya, menangis. Damar mulai melawan. Dia berlumuran darah, menggertakkan giginya, wajahnya terpelintir dan bergegas dengan kecepatan yang lebih rendah dari Bayhausen. Ya, di mata orang biasa kecepatan Damar tidak secepat Bayhausen. Oleh karena itu ditentukan bahwa kekuatan Damar pasti tidak sebagus lawan. Tapi lebih dari itu, semakin tragis gambarannya, dunia semakin bergerak di luar kekuatanmu sendiri. Bayhausen menggelengkan kepalanya, matanya penuh penghinaan, dan kemudian dia meninju Damar. Kali ini serangan Bayhausen sangat ganas, dan tempat di mana tinju dan cakarnya mengenai semuanya, Damar poin kuncinya. Dia tidak ingin membuang waktu lagi sebagai perwakilan dari kekuatan tempur teratas si Suentian. Dia terus mengalahkan Damar dengan sikap menghancurkan, menangkan duel ini. Oleh karena itu, Bayhausen mencoba yang terbaik untuk mengungkapkan jurus pamungkasnya. Ayo bunuh. Orang-orang di sekitarnya hanya melihat badai tinju dan cakar yang mengerikan muncul di depannya saat ini. Membuka tangannya, bayangan kepalan tangan dan bayangan cakar yang tak terhitung jumlahnya bergerak dalam badai ini, seolah-olah merobek kehampaan. Adapun Damar, dia tidak mandek. Dia menabrak badai tinju dan cakar dan juga menggertakkan tangannya untuk melawan. Banyak murid Tianggung berteriak. Kiovan hampir pingsan karena ketakutan. Bagaimana seorang bisa hidup dengan serangan seperti itu? Namun Damar menolak. Lengannya terus menari membanting cakar masing-masing dengan panik. Meskipun harganya lebih banyak bekas luka di tubuhnya, lebih banyak bekas cakar, lebih banyak darah dan yang keluar. Tapi Damar tidak menyerah. Dia terus menyerang dan terus bertarung. Dia sama sekali tidak takut dengan serangan kekerasan Bayhausen. Bayhau tertegun sejenak dan meningkatkan serangan lagi. Namun dia masih tidak bisa menjatuhkan Damar. Semua orang di sekitar menangis. Semua orang terinspirasi oleh keberanian Damar. Ayo saudara Lin, kalahkan dia. Kamu tidak boleh kalah. Perlahan para murid berhenti meminta Damar untuk mengakui kekalahan, tetapi dengan putus asa bersorak untuknya. Namun ada keributan di luar aula Yinghua. Ekspresi tiga tetua dan Zheng Tongyuan bahkan lebih jelek. Namun bukan itu yang dilihat semua orang. Damar dan Bayhausen berkelahi satu sama lain. Sepertinya Damar sangat malu, tetapi Bayhau sebenarnya tidak nyaman. Dia menemukan bahwa alasan mengapa dia memukul Damar sepenuhnya karena Damar entah kenapa membuat beberapa kekurangan yang sama sekali tidak perlu. Selain itu, tinjunya jelas penuh energi untuk membunuhnya, tetapi dia tiba-tiba merasa tidak menjatuhkan Damar. Sebaliknya, tinju Damar saat ini tiba-tiba menjadi sangat ganas dan ganas, bahkan tidak sedikit lebih murah untuk bertabrakan. Dengannya sendiri, bulatkan ke bawah, bang, bang, bang. Damar mundur lagi dan lagi, sepertinya kalah. Hati Bayhau tidak mundur, tetapi lengannya hampir mati rasa. Dan dia merasa 10 jarinya akan meledak.
Apa yang telah terjadi? Mengapa orang sakit ini begitu energik? Hati Bai Hao terkejut, dia tidak bisa mempercayainya, dan dia menatap Damar lagi. Hausin, apa yang kamu lakukan? Pertempuran cepat. Gunung kejutan di sini juga sedikit khawatir dan tidak bisa menahan desakan. Kalau begitu biarkan dia mati sekarang. Bai Hao berteriak membunuh lagi, masih menggunakan tinjunya yang keras untuk membunuh seperti badai. Damar segera mengangkat tangannya untuk melawan. Itu masih menunjukkan kekurangan dari waktu ke waktu membiarkan tinju Bai Hao mengenai Damar. Tetapi tinju Damar jelas tidak selemah yang terlihat di permukaan, sulit untuk distabilkan. Sekitar 1 menit kemudian ledakan, kedua belah pihak terpisah lagi, bekas luka di tubuh Damar menjadi semakin banyak dan seluruh orang itu hampir seperti pria berdarah. Serangan engah dan tampak sengsara. Masih tidak ada kerusakan pada hati Bai Hao. Tetapi dia merasa darah di tubuhnya mengalir ke sungai, rasa sakitnya luar biasa dan tulang di lengannya hampir patah. Bai Hao mengangkat tangannya, melirik tinjunya dan matanya membeku. Semua falangnya retak dan kulitnya sobek. Tetapi karena bekas lukanya sangat kecil, tidak ada yang melihatnya sama sekali. Orang-orang mengira dia berada di atas angin, tetapi pada kenyataannya dia dan Damar benar-benar berbeda. Mungkin tidak setengah kali. Mata Bai Hao menegang dan wajahnya dingin. Damar ini meskipun dia terluka parah, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Mungkinkah itu akhir dari tembakan? Bagus, aku akan mencobanya. Beberapa lama kekuatanmu bisa bertahan. Setelah memikirkannya, Bai Hao menggeram lagi dan sekali lagi bergegas. Damar masih mengangkat tangannya untuk melawan. Keduanya bertarung bersama lagi, membordir tanpa pandang bulu. Dan Damar ditinju beberapa kali dan luka di tubuhnya bertambah. Tidak terhitung, banyak murid tak tahan melihatnya lagi. Tapi dia masih tidak jatuh, terus membunuh, masih belum jatuh. Datang lagi meski belum jatuh. Tidak peduli seberapa banyak luka yang dialami Damar di tubuhnya, dia masih kuat seperti gelas. Sebaliknya hati Bai Hao tidak tahan lagi. Setelah bertarung selama beberapa putaran, keduanya berpisah. Kali ini Bai Hao menemukan bahwa dia tidak bisa mengangkat tangannya. Tidak benar, tidak benar. Bai Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, tetapi tidak tahu apa yang salah. Bai Hao bertarung denganmu pada saat ini. Damar tiba-tiba meraung dan menyerang lagi. Apa? Jantung Bai Hao berdetak kencang dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, tetapi melihat Damar yang berlumuran darah bergegas ke arahnya seperti iblis. Dia buru-buru mengangkat kakinya untuk menendangnya. Namun saat kakinya terangkat, tiba-tiba ada energi aneh yang mengenai betisnya, membuatnya tidak bisa mengangkatnya. Ups, tubuh Bai Hao bergetar menatap Damar dengan tak percaya. Ketika dia bereaksi, dia sudah ditekan ke tanah oleh Damar dengan satu tangan, dan tangan lainnya membanting kepalanya dengan keras. Kekuatan yang sangat besar membuatnya sedikit tidak bisa melawan. Tidak baik, hati Bai Hao menjadi pucat karena kaget, dan dia dengan cepat mengangkat tangannya untuk memblokirnya. Namun saat lengannya terangkat, 2 jarum perak tiba-tiba menusuk bahunya, membuat lengan yang baru diangkat menjadi lemah. Hati dan pupil Bai Hao menyusut, tapi dia masih belum bereaksi. Ledakan, Damar meninjunya langsung di pangkal hidungnya. Orang-orang pusing dan pusing dengan bintang emas di mata mereka. Pukulan ini mengejutkan semua orang. Kakak senior Bai, orang-orang Ji Xuantian menjadi ngeri dan untuk sementara mereka mengira mereka salah. Oke, di sisi Chang Sheng Tianggong ada kegembiraan dan semua orang sangat gembira. Bagus sekali, ayo kalahkan, pukul dia sampai mati. Bunuh dia. Para murid mengangkat tinju mereka dengan gembira dan berteriak satu demi satu. Diam-diam untukku, Zheng Tongyuan berteriak dengan marah. Tapi pada saat ini tidak ada murid yang mendengarkannya lagi. Semua orang senang dengan tinju Damar yang tampaknya seperti serangan balik. Jadi kerumunan bersorak dan bersorak untuk itu. Pada saat ini menang atau kalah sepertinya tidak masalah, karena di mata semua orang Damar telah menang. Namun di mata ketiga tetua dan yang lainnya, semua ini hanyalah permainan. Sebuah permainan yang menipu semua orang, sebuah permainan yang pahit. Ini mulai melawan, ketiga tetua berkata tanpa ekspresi. Dia sudah menebak bagaimana Damar akan bertindak. Anak ini, kota ini sangat dalam, kata keempat tetua dalam suara yang serak. 3 kepala suku, tidak bisakah kita melakukan sesuatu? Biarkan bajingan ini memimpin kita. Zheng Tongyuan berkata dengan tergesa-gesa.
Apa yang ingin kamu lakukan? Ketiga tetua mendengus dingin. Sekarang kita telah kehilangan hati. Bukankah kamu harus memaksa murid-murid ini untuk bersorak? Tapi jangan kasar, aku akan memberitahumu. Zheng Tongyuan, sekarang Damar ingin kita melakukan sesuatu untuk menganiaya dia. Begitu kita melakukannya, dia pasti akan mencela kita dari sudut pandang Chang Sheng Tianggong pada saat itu. Kamu dan aku akan turun, tidak tahan, sebaliknya dia yang membuatnya. Tiga tetua tertarik. Beraninya dia, wajah Zheng Tongyuan memerah karena cemas. Kamu tidak berani mengira dia begitu. Ketiga kepala suku menoleh dengan tajam dan melototinya. Kamu pikir dia idiot? Dia pasti tahu bahwa kita menyerah untuk memperlakukannya dengan racun hidup, jadi dia berencana untuk balas dendam pada kami. Jangan pikir anak ini terlalu sederhana. Zheng Tongyuan membuka mulutnya dan ragu-ragu. Di lapangan, Damar terus memukul wajah Baihausen dengan tinjunya lagi dan lagi. Tak kenal lelah. Meskipun Baihausen tidak bisa menggerakkan tangannya, energinya tidak terbatas dan dia bisa menggerakkan kakinya. Dia segera mengangkat lututnya dan menabrak punggung Damar, melakukan serangan balik, dan pada saat yang sama dia terkejut. Ledakan, Damar dipukul di belakang tubuhnya, berkedut kesakitan dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Tapi dia tidak berhenti dan terus meninju Baihausen dengan tinjunya. Baihausen hancur berlumuran darah di seluruh wajahnya dan pangkal hidungnya runtuh. Tapi tidak satu pun dari kedua belah pihak bermaksud untuk menjaga tangan mereka dan masih saling menyerang seperti orang gila. Ledakan. Boom, boom, boom. Suara membosankan datang dari luar aula Yinghua. Orang-orang di sekitar tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Momen ini adalah tentang kekuatan, itu tergantung pada siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Siapapun yang melepaskan, siapapun yang putus asa, siapapun yang kalah. Inilah yang dipikirkan orang luar. Tapi nyatanya Bai Hao tahu di dalam hatinya pertarungan nekat seperti apa. Ini benar-benar hantu Damar. Kekuatan lawan tidak selemah yang dilihat orang lain. Di sisi lain dia kuat. Kekuatannya sangat menakjubkan. Pihak lain telah berpura-pura. Hati Bai Hao terasa mati rasa. Dan begitu dekat, saya tidak tahu betapa nyamannya jika pihak lain ingin memberikan jarum. Jarum perak aneh ini harus dihindari, jika tidak Anda pasti akan kalah. Bai Hao meraung dan mencoba mendorong Damar yang menekannya. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tidak berhasil. Kekuatan Damar terlalu hebat. Kamu berpura-pura, benar. Kamu tidak sakit sama sekali dan luka-lukamu tidak bisa membuatmu. Kamu hanya berpura-pura, benar. Baihausen bertanya dengan mata terbelalak. Namun Damar tidak menjawabnya, malah meninju dahinya lagi. Tapi kali ini saat tinju Damar terangkat, Baihausen bisa dengan jelas melihat ada jarum perak terang di jahitan tinjunya. Jarum perak. Bai Hao bergetar, mulutnya masih terbuka untuk mengatakannya, tetapi mata menjadi gelap dan dia akan pingsan. Dia berusaha keras untuk menjaga dirinya tetap terjaga, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sebelum pingsan, matanya bertemu dengan mata Damar. Mata itu awalnya mengerikan, tetapi mereka sangat tenang dan dalam. Pada saat ini Baihausen akhirnya mengkonfirmasi dugaannya. Pria ini telah berpura-pura, dia sama sekali bukan orang yang sekarat. Sebaliknya dia kuat, sangat kuat. Kakak senior Bai. Suara Zi Xuantian berteriak serak, tapi Baihausen tidak bisa mendengarkannya lagi. Kakinya yang terangkat perlahan-lahan diturunkan seolah-olah seluruh orang kehilangan kekuatan. Matanya perlahan tertutup dan akhirnya tidak ada gerakan. Kemenangan dan kekalahan pingsan Baihausen berarti Damar telah memenangkan duel ini. Tapi semua orang di tempat kejadian tidak bisa melambat, terutama Zi Xuantian. Yang lainnya mereka semua merasa bodoh. Semua orang tercengang menatap kosong dan benih di kepala mereka berdengung satu demi satu. Baihausen, salah satu dari 4 pahlawan suci, benar-benar kalah dan masih kalah dari lawan seperti itu. Bagaimana ini mungkin? Pihak lain hanya meninjunya beberapa kali. Mengapa dia pingsan? Dalam kesan semua orang, Baihausen seharusnya tidak terlalu tidak sabar. Belum lagi beberapa pukulan, bahkan jika beberapa pedang menusuknya dengan kekuatan tubuh fisiknya, dia pasti bertahan untuk sementara waktu. Jadi apa yang terjadi di sini? Tidak ada yang tahu mengapa. Oke, jadi sampai sini dulu untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.